Marhaban laku, makasih menesan. Ya oke, akhirnya setelah 2 bulanan lebih kali ya kita bahas volume 2 bisa berakhir juga pada video kali ini. Ya salah gue juga sih ya, update-nya lama. Ya udah, daripada banyak cakap, langsung aja kita mulai. Sekarang kita mulai dari pertarungan Neru melawan Toki. Pada pertarungan kali ini Neru berhasil mengejar, bahkan mengalahkan kecepatan milik Toki. Selama pertempuran, kemampuan Neru ternyata terus berkembang hingga bisa menyaingi Toki. Kondisi ini akan semakin buruk bagi Toki jika mereka terus bertarung. Saat diam itu, Toki tiba-tiba menghindari sebuah tembakan sniper. Tembakan tersebut tidak lain berasal dari Karin. Clubmate ternyata sudah berhasil lolos dari labirin kota yang memisahkan mereka dan menemukan Toki kembali. Di kondisi yang terpojok itu, Toki mendapat telepon dari Ryo yang memintanya untuk segera mundur. Toki pun langsung mundur dan melempar bom asap untuk mengelabui Clubmate. Setelah kehilangan Toki, Akane menyarankan mereka untuk berkumpul dengan kelompok Sensei untuk menyelamatkan Arisu. Pindah ke tempat Sensei, mereka diarahkan oleh Chihiro ke tempat Arisu hingga akhirnya mereka sampai ke Central Tower atau menara pusatnya Eridu. Saat mereka ingin masuk ke dalam tower, mereka bertemu dengan Clubmate. Akane kemudian menjelaskan kondisi pertarungan mereka dan kaburnya Toki. Sensei pun menceritakan pertarungan mereka dengan robot Avantgarde. Setelah berbagi informasi, Sensei memastikan keberadaan Arisu pada Chihiro. Karena Ryo ingin menghancurkan Arisu, maka dari itu dia membutuhkan fasilitas dan energi yang cukup banyak. Dan semua energi di kota mengalir ke menara pusat. Melihat beberapa faktor tadi dan alasan dibangunnya kota ini, bisa dipastikan kalau Arisu ada di dalam menara tersebut. Tapi karena ini merupakan pusat dari kota Eridu, pasti akan ada yang menjaganya. Di saat itu juga Toki muncul dan sudah menunggu mereka. Toki yang sebelumnya kabur dari pertarungan, sekarang muncul kembali. Ryo kemudian menjelaskan kalau dia telah mengubah rencananya dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Perhitungan Ryo sebelumnya agak meleset karena faktor asing, yaitu Sensei. Ryo berencana mengeluarkan segenap kemampuannya. Dia juga mengizinkan Toki untuk menggunakan Abi Asus, sebuah senjata khusus yang dimiliki Ryo. Senjata itu awalnya dipersiapkan untuk melawan putri dari dewa tanpa nama, tapi Ryo sudah tidak punya pilihan lain, karena harus menghentikan Sensei dan yang lain saat ini juga. Toki kemudian mempersiapkan diri untuk menggunakan Abi Asus. Dia membuka pakaian mate yang dia kenakan. Bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang terbang dengan cepat dari atas dan mengarah ke tempat mereka semua. Semua orang kaget karena ada benda besar jatuh di dekat Toki. Toki kemudian memasuki benda itu sambil mengaktifkannya sebagai baju tempur. Toki pun berubah jadi Gundam dan memasuki mode tempurnya. Clubmate mencoba menyerang Toki, tapi tidak ada gunanya. Gundam Toki tampaknya bukan sekedar terbuat dari bahan khusus, tapi juga punya efek untuk menetralkan serangan. Setiap serangan yang mengarah ke Toki akan berhenti, dan serangan yang mengarah ke titik butanya bisa langsung dihindari. Chihiro yang menganalisanya merasa tidak masuk akal, karena semua data, jaringan, dan kekuatan kota Eridu terfokus hanya pada Toki dan Gundamnya. Dengan semua data dan perhitungan itu, sama saja seperti Toki punya Kenbun Shoku untuk memprediksi sedikit ke masa depan. Ryo kemudian meminta Toki untuk mengakhiri pertarungan dengan menculik Sensei. Saat itu juga Toki mendekat. Akane melihat kalau Toki sangat terikat dengan tanah. Di waktu yang singkat itu, Sensei terpikirkan sebuah rencana dan meminta Neru untuk pindah ke atap. Neru langsung paham dan membawa Sensei lari. Entah gimana cara Neru bawa si Sensei. Toki pun mengajar Sensei dan Neru yang kabur dengan cepat. Mereka pun tiba di atap sebuah gedung. Ryo mengira Sensei sengaja agar bisa bertarung dengan Toki di tempat sempit. Tapi yang ada di pikiran Sensei bukan hanya itu. Sensei pun langsung memanggil Neru untuk beraksi. Serangan dadakan Neru bisa ditahan oleh Toki. Neru sadar hal itu, tapi kemampuan itu hanya bisa dilakukan ketika Gundamnya menempel pada tanah. Lantas gimana jika dia di langit? Neru pada saat itu langsung mendorong Toki dengan ledakan agar jatuh dari atap gedung. Neru ingin tahu apa benda besar itu bisa selamat. Gundam Toki yang nggak bisa terbang menahan kecepatan jatuhnya dengan mencakar gedung tersebut. Toki mulai mengalami sedikit kerusakan, tapi kejatuhan dirinya masih dalam ranah perhitungan jaringan Eridu. Toki pun menyerang Neru yang ikut jatuh bersamanya. Neru kaget karena Gundam itu bisa meluncur jatuh sambil menembak. Menurutnya itu benar-benar curang. Toki terus menyerang dan ingin mengakhiri pertarungan. Neru berusaha menghindari serangan itu, tapi sayangnya gagal, hingga Neru harus terjatuh dan mendapat luka yang cukup parah. Neru sempat penasaran dengan kondisi Toki, tapi tak lama kemudian dia pun pingsan. Di sisi lain, Toki nampak tidak mengalami hal yang signifikan, padahal Toki jatuh sambil menggunakan baju besi yang sangat berat. Ryo jelasin kalau senjata itu memang didesain untuk ancaman berbahaya di masa depan, jadi kemampuannya tidak bisa diragukan. Bisa dibilang senjata itu adalah kota benteng yang bergerak. Di sisi lain, senjata itu juga sebagai persiapan jika Clubmate memberontak pada Ryo.
Clubmate memang alat yang bagus, tapi di lain sisi juga memiliki resiko yang tinggi bagi Ryo. Ya kasihan juga Clubmate yang nggak palat. Ryo kemudian meminta Toki menangkap Sensei. Saat Toki ingin bergerak, Gundamnya terdiam, yang sepertinya mengalami sedikit kerusakan. Chihiro memanfaatkan kesempatan itu dan meminta Momoi menggunakan alat yang sebelumnya diberikan Utaha. Momoi kemudian melempar alat tersebut yang ternyata sebuah flashbang untuk kabur. Toki ingin mengejar mereka, tapi Ryo menghentikannya. Tujuan Ryo untuk mempertahankan menara pusat sudah berhasil. Maka dari itu, mereka sekarang hanya perlu menunggu Sensei dan murid yang lain yang pastinya akan berkumpul lagi karena tujuan mereka belum tercapai. Sampai saat itu tiba, Ryo akan melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Kita pindah ke tempat persembunyian Sensei dan yang lain. Sensei kemudian memeriksa kondisi para muridnya. Dan alhamdulillah mereka masih sehat walafiat, kecuali Neru yang masih pingsan. Kondisi saat ini sudah sangat buruk karena sudah tidak ada yang bisa membantu klub gaming. Semua anggota Clubmate juga sudah mencapai batasnya. Chihiro pun merasa kalau ini adalah akhir. Mau berjuang bagaimanapun, klub gaming tidak mungkin bisa menyelamatkan Arisu sendirian. Mereka pun menangis karena harus terkena tsunami fakta. Sewaktu mereka nangis-nangis, Neru tiba-tiba bangun. Setelah mengerti situasinya, Neru mencoba memotivasi klub gaming, dan jangan menyerah hanya karena kurang bantuan. Meskipun begitu, mereka tidak tahu cara mengalahkan cheater kayak Toki. Yuzu angkat bicara kalau sebelumnya dia melihat serangan Neru sempat terkena Toki. Chihiro kemudian berhipotesis kalau ada kelemahan pada Gundamnya Toki. Ryo sebelumnya bilang kalau Gundam itu menggunakan perhitungan untuk bisa menghentikan serangan atau menghindarinya. Jadi ada dua kemungkinan kalau Gundam itu tidak bisa mengerjakan dua hal sekaligus. Ketika jatuh dari gedung, Gundam itu fokus menghitung proses jatuhnya, sehingga ada sedikit momen ketika serangan Neru berhasil mengenainya. Kalau mereka bisa membuat momen itu lagi, maka ada kemungkinan untuk menang. Tapi mereka bingung untuk bisa melakukannya. Saat itulah Yuzu mengeluarkan kemampuan dirinya. Neru sempat bilang kalau mereka menjaga jarak dengan Toki agar tetap dekat, mereka bisa menang. Karena itu Yuzu punya ide untuk melawan cheater, mereka bisa memanfaatkan aturan yang ada, dengan kata lain memaksa Toki bertarung jarak dekat. Beberapa saat kemudian Neru dan Clubmate muncul kembali menemui Toki di menara pusat. Ryo pun segera memerintahkan Toki untuk menyerang mereka. Toki memperingati Neru kalau semua serangannya tidak akan mempan. Tapi Neru gak peduli karena dia sudah bertekad untuk menyelamatkan Arisu. Pertarungan balasan pun dimulai. Neru memberi komando Clubmate untuk menyerang Toki. Serangan demi serangan terus mereka berikan supaya Gundam Toki terus melakukan perhitungan. Sampai akhirnya Akane berhasil mendorong Toki masuk ke dalam tower. Ryo tidak menyangka mereka melakukan kombinasi serangan untuk menghancurkan pintu masuk dan berhasil masuk ke dalam tower. Kembali saat masih di persembunyian, mereka tidak yakin dengan rencana yang Yuzu ajukan. Tapi Neru menyetujuinya dan siap bertarung meskipun tubuhnya terluka cukup parah. Clubmate yang lain pun akan ikut dengan Neru untuk melawan Toki. Pada akhirnya mereka semua setuju dengan rencana dadakan itu. Dan Chihiro menyarankan satu tempat yang sempurna untuk rencana tersebut. Saat ini pertarungan Clubmate dan Toki masih berlangsung. Mereka terus menyerang Toki dan memancing Toki pergi ke tempat tujuan yang Chihiro berikan. Ryo malah kebingungan sendiri dengan tindakan irasional Sensei dan yang lain. Padahal mereka sudah kalah. Harusnya mereka akan membuat rencana diam-diam, bukan melawan Ryo secara terang-terangan seperti sekarang. Dengan mendadak, Ryo merasa aneh dan kemudian mengizinkan Toki menggunakan senjata utama dari Gundamnya. Chihiro segera memperingati mereka kalau ada energi besar yang tiba-tiba terkumpul di menara pusat. Saat itu muncul tembakan seperti laser yang menghancurkan area sekitar. Neru yang terkena dampaknya pun langsung terjatuh. Setelah itu Ryo merasa risau dari dalam hatinya. Dia baru saja mengambil keputusan yang bukan berdasarkan data, tapi hanya karena merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Bagi dirinya ini sangat tidak rasional. Ryo kemudian memperingati Sensei lagi untuk menyerah, karena tidak ada kesempatan untuk menang. Sensei yang masih terus berjuang sangat aneh di pikiran Ryo, bahkan sampai menyuruh murid yang sedang terluka untuk terus menyerang. Hal itu sangat membuat dirinya kecewa terhadap Sensei. Akane sedikit meluruskan pernyataan Ryo kalau Sensei tidak pernah sama sekali memaksa muridnya. Mereka juga berjuang bukan berdasarkan seberapa besar kemungkinan mereka untuk menang, tapi mereka melakukan ini hanya untuk menyelamatkan temannya. Tentunya Ryo nggak paham dengan pembicaraan tersebut. Akane kemudian meneruskan kalau Ryo harusnya tidak lupa dengan julukan Neru, yaitu Double O. Julukan itu adalah simbol kemenangan milenium. Neru pun langsung bangun dan berhasil menempel pada Toki dan siap melakukan serangan balasan. Chihiro kemudian membajak lift menara pusat dan dengan aba-aba darinya Neru mendorong Toki masuk ke dalamnya.
Ryo sadar kalau tujuan mereka untuk melumpuhkan sistem pertahanan Toki, tapi sayangnya itu sudah terlambat. Neru memberitahu Toki kalau di Millennium tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan jarak dekat. Chihiro kemudian menyalakan liftnya dan melakukan percepatan seperti kondisi saat jatuh dari gedung. Sistem pertahanan Toki pun berhasil dilumpuhkan dan riwayat Toki harus berakhir di tangan Neru. Ryo terkejut dan tersadar saat itu juga kalau itu adalah kekuatan petarung terkuat Millennium, yaitu Double O. Setelah Toki dikalahkan, murid lain segera menghampiri Neru yang sudah sempoyongan dan tidak bisa bergerak. Neru kemudian memberitahu klub gaming kalau klub Mate sudah berjuang mengantarkan mereka sampai sini, maka dari itu mereka harus bisa menyelamatkan Arisu. Sensei dan klub gaming kemudian pergi ke puncak menara pusat Eridu untuk menyelamatkan Arisu.